Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nafitasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maros. Baik, saat ini saya akan melakukan proses wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri di UPTD SDN 219 Impres Panambungan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya sedang mengerjakan modul 3.1, yaitu tugas saya demonstrasi kontekstual yang akan saya segera upload di LMS saya, Ibu. Mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Adapun kegiatan wawancara yang akan saya laksanakan memuat 10 pertanyaan, di mana pertanyaan ini akan mencair begitu saja, Ibu. Oke, baik, Ibu. Nah, untuk di awal yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu pernah menghadapi sebuah dilema etika ketika ingin mengambil keputusan? Pernah? Pernah. Iya. Nah, ketika Ibu pernah mengalaminya, kira-kira boleh diceritakan kepada saya, Ibu, atau boleh berbagi dengan saya kasusnya seperti apa itu, Ibu? Kasusnya itu pada saat saya berhadapan dengan dua masalah yang harus saya pilih. Saya tidak merasa yang mana yang saya bingung. Itu pertama saya harus ikut dengan pelatihan catat atau calon kepala sekolah. Yang kedua saya harus mengikuti bingkai dana bos. Nah, itulah masalah yang saya hadapi itu. Oke, baik, Bu. Nah, di sini Ibu mengatakan bahwa Ibu sedang dilema, ya, antara pelatihan calon kepala sekolah serta pelatihan dana bos. Nah, kedua-duanya ini sangat penting ya, Ibu, ya. Oke, baik sekali, Ibu. Terima kasih atas sharing untuk di awal ini. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moralnya, Ibu? Saya mengidentifikasi yang pertama itu ketika kita menghadapi dua masalah yang sama-sama urgent, saya bisa merasakan bahwa itu adalah dilema etika karena kedua-duanya harus saya pilih. Nah, untuk memilih salah satu, saya harus tahu dulu apakah kelebihan dan kekurangan dari masalah saya. Apakah ketika saya mengambil masalah yang ini akan menguntungkan saya dan orang banyak, ataukah hanya menguntungkan saya sendiri? Tetapi saya juga kembali karena semuanya itu sama-sama menguntungkan saya dan orang lain. Oke, baik, Bu. Nah, jadi di sini Ibu lebih sama-sama mementingkan diri sendiri serta orang lain ya, Ibu, ya. Jadi bisa Ibu imbangi. Iya, dong. Oke, baik, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sendiri? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama yang mengandung kebajikan. Kalau di sekolah saya itu yang pertama otomatis saya lakukan dulu itu mencari informasi. Setelah mencari informasi mengenai masalah ini, apa kelebihan dan kekurangannya, saya kemudian mengumpulkan teman-teman untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dilema etika ini. Setelah itu kita bersama-sama lagi menentukan jadwal kapan kita akan menyelesaikan masalah ini melalui rapat bersama. Oke, baik, Bu. Nah, di sini yang saya garis bawahi berarti Ibu mencari informasi, itu berarti Ibu mengumpulkan data terlebih dahulu ya, Ibu, ya. Oke, baik, Ibu. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu biasa lakukan selama di sekolah? Yang pertama saya lakukan yaitu mengumpulkan teman, menentukan jadwal, kemudian siapa saja yang hadir di dalam kegiatan tersebut atau rapat tersebut untuk menyelesaikan masalah dilema etika. Oke, baik, Ibu. Jadi Ibu di sini mengumpulkan beberapa rekan untuk mendiskusikan ya beberapa kasus yang akan dijalani ya, Ibu, ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya hal-hal apa sih yang selama ini Ibu anggap efektif? Nah, dalam pengambilan keputusan Ibu, nah pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di lapangan, Ibu.
Yang saya pikir efektif itu yaitu dengan mengambil keputusan bersama dengan teman-teman, dengan cara lain dengan kata lain adalah berkolaborasi untuk mengatasi masalah dilema etika ini. Wah, luar biasa sekali nih Bu ya. Jadi Ibu tentunya lebih kepada berkomunikasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Oke, bagus sekali Bu. Nah selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bu merupakan tantangan terbesar Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama tantangan saya yaitu teman-teman itu sendiri. Apakah mereka siap atau mereka memiliki kegiatan lain yang mungkin tidak bisa ikut di dalam kegiatan untuk mengambil keputusan. Itu yang membuat saya merasa menghadapi masalah tersebut. Kemudian mungkin ketika kita ingin menghadirkan orang lain seperti ketua komite, seperti salah satu orang tua siswa, nah di situ terkadang juga kita mengalami kesulitan. Oh iya. Oke baik, jadi tantangan Ibu ada banyak ya Ibu ya. Tentunya di sini perlu berdiskusi dengan baik terlebih dahulu. Yang utamanya yang telah Ibu sampaikan tadi di poin sebelumnya. Wah luar biasa sekali nih Ibu ya. Oke baik Ibu. Nah selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuknya itu seperti apa Ibu? Apakah dia prosedur, berbentuk prosedur atau seperti apa itu? Boleh tolong di-share kepada saya Ibu? Dalam menyelesaikan masalah ini saya menentukan jadwal bersama dengan teman-teman, kemudian orang-orang yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikan masalah kami itu terjadwal. Oke baik Ibu. Nah berarti Ibu sudah di sini sudah merinci ya beberapa rencana begitu yang akan dilaksanakan dengan rekan-rekan di sekolahnya Ibu tersendiri. Oke baik sekali Ibu. Selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak orang yang terlibat. Yang pertama itu guru saya, pengawas saya, ketua komite, dan juga dengan bantuan orang tua siswa. Oke baik. Jadi di sini Ibu melibatkan seluruh warga di sekolah ya Ibu ya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Wah luar biasa sekali nih Ibu. Nah selanjutnya Ibu, kita tiba nih di poin terakhir. Nah di sini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik ini yaitu ketika kita mengambil keputusan, kita harus lebih mementingkan kepentingan orang banyak dan berguna bagi orang banyak. Jangan cuma terlalu egois hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang bisa saya ambil dari masalah dilema etika ini. Oke baik Ibu. Jadi di sini Ibu mengatakan bahwa kita memang sebagai seseorang yang barangkali semua orang menjalani kasus-kasus apalagi dilema etika, tentunya kita tidak boleh mengutamakan keegoisan sendiri ya Ibu ya. Oke baik sekali Ibu. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa sharing juga kepada orang lain serta mengambil seluruh ilmu yang bisa saya petik pada diskusi kita kali ini, yang baiknya akan saya segera laksanakan ke depannya dan segera saya akan lanjutkan di masa yang akan mendatang Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih atas sharing kali ini. Saya ucapkan atur nuhun. Semoga dalam kesempatan ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ayu Novitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maros. Ya, Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terhadap Ibu. iya. Nah, untuk saat ini Bu, kita mulai dari apakah Ibu pernah menghadapi sebuah masalah ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, pernah. Oke, baik Bu. Nah, jika Ibu pernah merasakan menghadapi kasus untuk mengambil keputusan dilema etika, hal apa yang Ibu lakukan, dan boleh tolong diceritakan Bu, kira-kira seperti apa itu proses dilema etika yang telah Ibu rasakan? Ya, ketika harus memantapkan pelaksanaan ANBK secara mandiri atau menumpang, saat itu diadakan rapat bersama dengan Dewan Guru. Pada saat rapat tersebut, ada sebagian guru yang ingin ANBK dilakukan secara mandiri dengan alasan kita sudah punya WiFi sekolah. Ada pula yang masih ingin menumpang sebab pertimbangan jumlah laptop yang tersedia dan kemungkinan banyaknya sesi yang akan terlaksana. Saya merasa dilema dengan mengambil keputusan sebab kedua pendapat Dewan Guru ada benarnya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu mengatakan bahwa ini ada sebagian pendapat guru dan ada juga sebagian ini telah memikirkan jauh ke depannya ya Ibu ya. Oke, baik. Dari selama ini kasus yang telah Ibu jalankan dengan cerita yang telah Ibu ceritakan saat ini, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Saya mengidentifikasi dengan cara melihat apakah pilihan keputusan keduanya baik untuk semua pihak atau tidak. Jika baik untuk kedua pihak, berarti itu adalah dilema etika. Namun jika dampaknya ada yang tidak baik untuk salah satu pihak, maka hal tersebut rujukan moral. Oke, baik. Keren sekali ya Ibu ya. Nah, ini berarti Ibu memikirkan perasaan, baik itu moralnya, baik itu etikanya, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik Bu. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Nah, sama-sama benar begitu, atau sama-sama mengandung kebajikan. Ya, seperti contoh kasus yang saya ungkapkan tentang pengambilan keputusan pelaksanaan ANBK, saya mencari informasi terlebih dahulu, kemudian melaksanakan rapat. Jadi, dalam rapat sudah disepakati dengan berbagai macam pendapat Dewan Guru, maka keputusan rapat dapat dalam bentuk surat keputusan dan diadakan oleh saya sendiri dan jika perlu oleh pengawas bina. Keputusan yang diambil tentunya berdasarkan nilai kebaikan yang paling baik dan berdasarkan apa yang kita yakini di sekolah. Wah, luar biasa sekali ini Bu ya. Jadi Ibu mengambil keputusan pelaksanaan ANBK itu dengan mencari informasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Ya. Oke, baik sekali. Jadi Ibu setelah itu melanjutkan ke rapat selanjutnya. Setelah itu berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Oke, baik sekali Bu. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa dilakukan adalah yang pertama adalah tentu mencari informasi kelebihan dan kekurangan pelaksanaan ANBK secara mandiri dan menumpang. Kemudian berdiskusi dengan rekan kepala sekolah yang lain untuk mendapatkan referensi yang lebih baik. Juga melibatkan pengawas bina untuk mendapat arahan. Dan yang terakhir, melaksanakan rapat dengan Dewan Guru, mendengar semua pendapat dan menampungnya.
Oke, baik sekali Bu ya. Jadi selain Ibu mengadakan rapat, tentunya Ibu juga koordinasi juga dengan pengawas binanya Ibu ya. Ya. Oke, baik sekali Bu. Oke, selanjutnya hal-hal apa sih yang selama ini Ibu anggap itu efektif? Nah, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah mendengarkan pendapat Dewan Guru dan meminta arahan pengawas bina. Tidak lupa juga mempertimbangkan unsur-unsur dari nilai kebajikan dan yang dipercayai di sekolah ini. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa sih yang selama ini merupakan tantangan nih Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya Ibu? Ya, hal-hal tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah ketika semua guru mengemukakan pendapat yang sama benarnya, namun keputusan yang mereka ajukan berbeda. Dari sinilah kesulitan untuk menemukan satu jalan menuju keputusan yang paling baik. Kemudian tantangan selanjutnya adalah diperlukan waktu untuk memikirkan semua keputusan. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Oke, baik, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau demikian, bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tertentu sebenarnya tidak ada. Namun melihat dari kasus yang terjadi, pasti kami mempertimbangkan waktu. Misalnya, jika kasus tersebut dirasa ringan, maka penyelesaiannya dilakukan saat itu juga. Namun, jika kasus seperti ANBK yang tadi dibutuhkan jadwal rapat yang lebih dari satu kali, tentunya dengan jadwal yang juga ditentukan bersama, prosedurnya dengan kesepakatan bersama. Oke, baik sekali Bu. Jadi perlu pemikiran yang matang ya Ibu ya untuk mempertimbangkan segala rencana atau prosedur yang akan Ibu jalankan. Iya, baik sekali Bu. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dan dalam kasus dilema etika ini? Yang biasanya membantu dan memudahkan saya dalam mengambil keputusan adalah yang pertama pengawas bina, yang kedua adalah rekan kepala sekolah lainnya, dan tentu dari Dewan Guru itu sendiri. Kami biasanya banyak bercerita, mengungkapkan pengalaman yang kami miliki, mana atau bisa membantu. Oke, baik, luar biasa sekali di sini Bu. Jadi ada sharing ya Ibu ya antara berbagai pengalaman yang telah dihadapi sehingga bisa Ibu menjadi itu pertimbangan untuk Ibu ke depannya. Wah, luar biasa ini Bu. Selanjutnya, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa untuk menyelesaikan masalah khususnya dilema etika hendaklah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dipercayai di sekolah. Selain itu, kontribusi pengawas bina juga sangat diperlukan. Dan yang terakhir adalah perlunya langkah-langkah pengambilan keputusan yang bisa membawa pada tujuan kita, yakni memenuhi kebutuhan belajar dan berpihak pada murid. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Yang saya garis bawahi di sini, Ibu akan berpihak kepada murid untuk kedepannya. Oke, baik Bu. Dengan berakhirnya pertanyaan yang telah saya berikan, berakhir juga tahap wawancara yang telah kita hadapi pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi serta sharing dengan saya. Terima kasih Ibu. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.